Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Ramadan, dan pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbagi materi mengenai function. Terdapat beberapa pokok pembahasan di video kali ini. Yang pertama ada pengertian fungsi, penggunaan fungsi, membuat fungsi, macam-macam fungsi, passing data by value, dan yang terakhir passing data by reference. Kita mulai dari yang pertama, pengertian fungsi. Fungsi ataupun function itu adalah sebuah kumpulan pernyataan yang tujuannya melakukan tugas tertentu. Terkadang ketika kita menulis sebuah kode program, seringkali kita membuat bagian yang fungsinya itu untuk sebuah tugas tertentu ya. Dan seringkali bagian kode tersebut kita gunakan juga di bagian kode yang lain. Oleh karena itu, untuk menghindari pengulangan kode yang tidak perlu dan untuk meningkatkan keterbacaan serta efisiensi program, kita bisa menggunakannya ke dalam yang namanya function, seperti itu. Terus mengapa sih kita harus menggunakan function? Nah, dengan kita menggunakan function, yang pertama, kita bisa memecah program kita ke dalam sebuah program yang lebih kecil, sehingga mudah untuk dikelola. Ya, bayangkan kalian membuat suatu program aplikasi tanpa menggunakan function, mungkin baris kode yang akan kalian tulis itu bisa lebih dari 100 baris, bahkan bisa beribu-ribu baris. Tapi ketika kalian menggunakan function, kita bisa membaginya ke dalam bagian-bagian kecil, dan bagian-bagian terkecil tersebut bisa kita masukkan ke dalam suatu function, seperti itu. Kemudian kita menggunakan function, kita juga bisa menyederhanakan program. Ya, karena kita membagi-baginya dalam beberapa bagian kecil menjadi suatu function. Jadi apabila kita memang hanya memerlukan salah satu fungsi tertentu, kita bisa langsung memanggilnya tanpa harus menduplikasi kode tersebut, seperti itu. Terus dalam pembuatan fungsi setidaknya ada 4 bagian di dalamnya. Yang pertama ada nama ya. Nama fungsi ini aturannya sama seperti pembuatan nama variabel, seperti contohnya tidak boleh ada karakter simbol di awal nama fungsi, tidak boleh menggunakan nomor ya, angka nomor di awal nama fungsi, dan sebagainya. Kemudian di dalam fungsi juga terdapat yang namanya parameter list yang ada di dalam kurung dalam kurung ini ya. Jadi parameter ini digunakan apabila di fungsi tersebut itu memerlukan nilai-nilai di luar fungsi. Jadi nanti nilai yang ada di luar fungsi itu bisa kita masukkan ke dalam fungsi kita melalui yang namanya parameter. Kemudian yang ketiga ada body. Nah, body ini nantinya berisikan baris-baris kode dengan tujuan ya sesuai dengan nama fungsi tersebut ya. Apabila nanti di dalam bodinya ada perhitungan atau mungkin akan melakukan cout, terus ada kalkulasi dan sebagainya, nah, nanti akan disimpan di dalam si body dari fungsi. Nah, body fungsi itu yang ada di dalam kurung kurawal, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada yang namanya return type. Nah, return type ini itu merupakan nilai kembaliannya, nilai kembalian dari si fungsi tersebut, dan biasanya itu ada di awal sebelum nama fungsinya, seperti itu. Kemudian fungsi itu ada 2 jenisnya. Yang pertama ada fungsi void, dan yang kedua ada non void. Fungsi void itu merupakan fungsi yang tidak membalikan nilai. Maksudnya apa? Ketika kita memanggil fungsi tersebut, itu tidak akan yang namanya mengembalikan suatu nilai. Dia mungkin jadi di dalam fungsi void itu jarang sekali ada perhitungan yang nantinya akan dikembalikan nilainya, seperti itu. Kemudian si void ini itu bisa sering disebut dengan prosedur ya. Dan juga di dalam void itu, di dalam body void itu tidak ada keyword return ya. Dan juga biasanya itu void itu secara langsung tidak dapat ditampilkan hasilnya, seperti itu. Sedangkan yang non void ini fungsi yang wajib untuk mengembalikan nilai ya. Dan non void ini
biasa kita sebut dengan function ya. Dan di dalam body non-void ini biasanya ada keyword return. Seperti itu. Mungkin kita bisa langsung lihat contoh bagaimana si fungsi void ya. Di sini terdapat kode sederhana ya. Kode sederhana yang mana terdapat satu fungsi say hello ya. Yang mana ini merupakan fungsi void. Kenapa? Karena kita bisa lihat ya, sebelum nama fungsi ini dibuat terdapat keyword void ya, menandakan bahwa fungsi ini merupakan fungsi void. Dan seperti ciri khas yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa fungsi void di sini itu jarang sekali ada operasi perhitungan ya. Yang mana di sini fungsi voidnya di sini hanya berfungsi untuk menampilkan cout hello name. Dan name di sini maksudnya apa? Name di sini merupakan parameter ataupun nilai yang bakalan diterima oleh si fungsi ini dari luar fungsi. Jadi fungsi ini bisa kita masukin nilai name di sini, name-nya siapa, nanti name tersebut bisa kita tampilkan atau kita gunakan di dalam si body fungsi tersebut. Terus bagaimana cara memanggilnya? Nah, untuk menggunakan fungsi tersebut, fungsi void tersebut, kita bisa langsung manggilnya saja seperti ini, say hello, kemudian parameternya, jika memang ada parameter bisa langsung dimasukkan ya, parameternya dimasukkan, kemudian ya seperti ini, say hello petani, hello Dian, dan nanti outputnya bisa langsung terlihat seperti ini. Lalu bagaimana dengan fungsi yang non void? Nah, untuk fungsi not void itu seperti ini contohnya ya. Jadi di dalam di kode ini ya, terdapat salah satu fungsi non void yang namanya itu max, yang mana fungsi max ini itu memiliki dua parameter, ada x dan y. Dan tujuan dari fungsi ini yaitu membandingkan antara fungsi x apakah lebih besar dari y, apakah tidak, seperti itu. Dan di sini yang menandakan bahwa fungsi ini merupakan fungsi non void yaitu di awal nama fungsi itu dibuat, ada tipe return type-nya di sini. Nilai kembaliannya, tipe nilai kembaliannya. Jadi di sini nilai kembaliannya itu integer. Jadi sehingga yang ada di dalam sehingga fungsi ini itu wajib hukumnya untuk mengembalikan suatu nilai integer. Yang mana bisa kita lihat di sini ya. Jika nilai x-nya itu lebih dari y, lebih besar dari y, maka akan dikembalikan nilai x. Jika tidak, y, seperti itu. Lalu bagaimana cara penggunaannya? Nah, karena si fungsi non-void itu mengembalikan suatu nilai, maka kita tidak bisa semena-mena, tidak bisa cukup dengan memanggil fungsi itu saja. Melainkan kita harus menyimpan nilai kembalian dari fungsi tersebut. Seperti contoh di sini nih. Saya membuat variabel m, yang mana m ini nantinya akan diisi dari hasil fungsi max a b, seperti itu. Karena nilai max a b itu mengembalikan suatu nilai, dan suatu nilainya nantinya akan disimpan ke dalam suatu variabel m, seperti itu. Dan ketika di cout, hasilnya seperti ini. Yang dikembalikan hanyalah si angkanya saja, seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada istilah yang namanya passing data by value. Nah, sebenarnya ketika kita mengirimkan parameter nilai ke dalam parameter di si fungsi, kita tidak mengirimkan variabel seutuhnya, variabel aslinya, melainkan kita nantinya akan mengirimkan yang namanya duplikat, copy dari variabel yang kita kirimkan. Maksudnya apa? Mungkin agar lebih mudah kita pahami, kita bisa langsung lihat contohnya saja ya. Oke, di sini terdapat salah satu kode sederhana ya, yang mana terdapat fungsi namanya swap, fungsi void yang namanya swap, dan dia menerima dua parameter di sini, ada integer x dan integer y. Yang mana fungsi ini itu fungsinya itu untuk menukar nilai antara x dan y dengan x ya. Bisa kita lihat di sini buat variabel sementara, kemudian sementaranya kita isi dengan x, x-nya kita isi dengan y, dan y-nya kita isi dengan yang sementara. Sehingga nilai x-nya nanti diisi dengan y, dan y-nya ditukar dengan x, seperti itu. Kemudian, di dalam fungsi main, saya membuat dua variabel, ada variabel a dan b. Dan kemudian saya tampilkan nilainya sebelum saya lakukan swap ya, menggunakan fungsi swap.
Kemudian di sini saya panggil fungsi swapnya A ditukar dengan B ditukar dengan A, kemudian ditampilkan nilai hasil swapnya. Akan tetapi hasilnya itu sama seperti sebelum dilakukan swap, yang mana A-nya masih 100, B-nya 200, seperti itu. Kenapa seperti ini? Ya karena ketika kita mengirimkan variabel ke dalam sebuah fungsi, secara default di C++ kita akan yang namanya menggunakan passing data by value. Jadi nilai yang kita kirimkan ke dalam fungsi itu merupakan duplikasi dari variabel yang kita kirimkan. Maka operasi yang terjadi dalam yang terjadi dalam fungsi swap ini merupakan variabel duplikasi dari si ini yang di A, yang B, yang di global variabel di sini AB ini. Maka ketika kita tampilkan yang di sini, yang setelah di swap, ya hasilnya sama aja, karena yang di sini itu yang kita panggil yang ini, sedangkan yang dioperasikan di dalam fungsi swap itu duplikasi dari nilai A dan B ini. Lalu bagaimana caranya untuk mengatasi hal seperti ini? Ya, kita bisa menggunakan yang namanya passing data by reference. Ketika kita menggunakan passing data by reference, parameter ataupun parameter variabel yang kita kirimkan ke dalam fungsi nantinya itu bukan variabel biasa ya teman-teman. Jadi variabel yang kita kirimkan itu merupakan variabel pointer, yang mana pointer itu merupakan penunjuk ke variabel yang lain. Jadi yang dikirimkan nantinya itu pointer atau gampangannya alamatnya lah, alamat dari variabelnya. Mungkin agak pusing ya. Mari kita langsung saja lihat kodenya. Jadi di sini terdapat fungsi kali 2 yang mana mempunyai parameter 6 ya. Pointer 6. Dan nantinya dilakukan kalkulasi di sini, pointer 6-nya dikali 2 kali. Seperti itu. Lalu di dalam fungsi main kali 2-nya akan dikirimkan, tapi yang angka di sini akan dimasukkan ke dalam parameter kali 2. Tapi yang kita kirimkan itu bukan si nilainya, melainkan yang kita kirimkan itu alamat dari variabelnya. Kalau di komputer kan ada alamat memorinya ya, kalau kita membuat suatu variabel. Nah, yang kita kirimkan ya itu alamat memorinya. Dan bagaimana cara mengirimkan alamatnya ya, kita bisa menggunakan simbol dan ya. Kalau di pointer itu istilahnya ampersand ya, namanya ampersand. Kalau yang bintang ini asterik, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 13 menit.